Oke teman-teman, jadi kita udah nunggu lebih dari 10 menit, tapi yang jaga nggak ada nih. Yang jaga ada. Yang jaga nggak ada ini, nggak tahu kemana. Jadi kita mau nyamperin ke boothnya langsung. Oke bro and sis, kembali lagi bersama gue Iqbal. Kali ini kita akan mampir nih ke Gias 2026 yang berletak di Ais BSD. Kita udah sampai nih di depan loading dock ya. Ayo ikuti gua menuju Gias. Kita datangnya hari Sabtu, pas banget weekend. Dan seperti yang bisa kalian bayangin, suasananya rame banget. Oke, sekarang kita udah di dalam Gias nih. Kita masuk lewat pos 11 ya. Ada apa aja sih di dalam? Ayo kita lihat ya. Di depan sini gua salvo banget sama Honda terbaru nih, yaitu Honda NX 500. Kita lihat dulu kali ya spesifikasinya. Yuk. Motor ini dibekali mesin 2 silinder berkapasitas 471 cm3. Honda NX 500 ini dibanderol sekitar 230 jutaan rupiah. Begitu masuk, langsung disuguhin berbagai macam mobil, mulai dari brand Jepang sampai brand-brand China yang sekarang makin banyak bermunculan. Dan bukan cuma pameran mobil aja, suasananya makin ramai karena ada konser slang juga di area Gias. Tapi karena tujuan kita ke sini memang lebih fokus ke dunia roda 2, jadi untuk urusan mobil kita skip dulu. Sekarang kita cari tahu ada motor apa aja yang menarik di Gias 2026. Ya, kita sekarang lagi ada di booth motor ya. Di sini ada beberapa brand motor ternama nih. Kayak ini nih, ada Nomad ya. Jadi motor Nomad ini adalah motor listrik yang bentukannya adventure banget. Di tahun kemarin pernah kita review, warnanya kebetulan warna putih, tapi ini kayak udah upgrade nih jadi warna oranye dan bentukannya lebih proper. Dan di sini ternyata banyak banget motor menarik yang bisa kita temuin. Salah satunya ada Royal Enfield. Selain terkenal dengan motor-motor bergaya klasiknya, Royal Enfield juga punya motor adventure yang cukup menarik perhatian, yaitu Himalayan. Nah, setelah puas lihat-lihat motor yang dipajang, kita geser sedikit ke area test ride. Penasaran seperti apa keseruannya? Langsung aja ikutin sampai selesai. Woi Bal, mau kemana kita nih Bal? Kita mau ke test ride area nih. Kita mau test ride beberapa motor yang ada di sini ya. Ayo. Ini kita registrasi dulu ya Bal? Iya betul. Registrasi dulu. Tinggal di scan aja nih QR yang di atas. Oke. Scan. Ini kira-kira kita mau test ride apa nih? Lihat aja nanti ya. Udah nanti ya. Oke. Ini juga ada beberapa regulasi test ride ya, jadi nggak sembarang teman-teman. Jadi kita lagi di area test ride dan kita akan test ride motor apa nih kira-kira ya? KMM. Motor apa ya Bal? Motor nanti aja kita lihat dulu. Nanti aja ya. Nanti aja. Nah ini kita lagi sedang mencari-cari boothnya Nomad ya. Mana itu dia di sebelah kanan. Nah ini nih Bal. Cuprum Nomad. Tapi Nomad. pertanyaannya gue nyampe gak ya? Nyampe lah anjir. Nyampe sih kayak Nah, bisa ya. Nih, listrik adventure, teman-teman. Ini tahun lalu pernah kita review tapi kita belum sempet test drive ya. Jadi kita akan hari ini ada kesempatan test drive. Kita test drive. Nah, ini dia teman kita Iqbal lagi mencoba tes Nomad dari Cuprum, teman-teman. Ini lagi dijelaskan oleh jalan dari Cuprum. Oh dari mana nih kira-kira? Nih, Dari Surabaya. Oh dari Surabaya. Ya. Ini berarti adventure terbarunya. Ya terbaru Nomad. Oh Nomad. Udah rilis mas? Udah diperjualbelikan? Sudah diperjualbelikan. Ini mode 3. Teman-teman nih kita lagi ngetes Cuprum Nomad. Bal. Itu apaan, Cok? Itu apa, Cok? Kayak mau rusak anjir. Kayak mau ini, Cok, dia kayak ingin menyerah. Oke. Dia kayak ingin menyerah. Gila ya? Nih gue tarik nih. Mantep mode. nih teman-teman, jadi buat buncingan nih masih oke banget ya. Gue masih nyaman, cuman nih torsinya bener-bener torsinya, gokil ya. Cok. Gokil nih. Torsinya gokil banget Bal. Gila sih ini sekali gas ditoel dikit aja tuh udah kayak mau dikit ini nge-track bener-bener dia. ya. Kayak mau terbang. Cuman nggak tahu nih, ini kalau di jalur off-road nih gimana ya. Ini di Wah kalau di off-road on-road cocok sih, Ap. Dia kan cocok ya, yang off-road dicari ya. kan torsi dia, Iya torsi sih, ini bawah. sih dari gua rasa sih boncengan nih. Ini shock breaker nyaman banget.
untuk touring ya. Buat Trabas masih aman ya? aman. Iya. Buat Trabas masih aman ya, karena Trabas dia masih torsi aman ya? bawahnya jambak banget. Tadi udah mode 3, wah udah kayak mau mental. Eco sama normal sama sport. Sport, oh tadi berarti sport up. Tadi sport ya. Sport, tarikannya dia jambak banget. Iya. Nih jadi tinggi teman gue berapa ya, Bal? Tinggi lu, Bal? Tinggi saya 165, masih aman banget ya tadi, masih bisa napak 2 kaki. Tingginya Walaupun 100. jinjit. Oke, ini tinggi temen gue 165 cm, cuman masih bisa napak ya. Masih bisa napak. Tadi gimana impresinya, Bal? Impresinya sih menurut gue nih motor walaupun listrik tapi bisa diajak terabasan sih. Bisa diajak terabasan Bisa ya? diajak terabasan karena dia memiliki 3 mode. Yang pertama tuh mode Eco tuh dari kecepatan 1 sampai 30 km per jam. Oke. Lalu mode normal 30 sampai 70 lah km per jam. Lalu yang mode sport up yang benar-benar bikin Mode sport kaget. tadi yang kita coba ya? Betul banget. Dia torsi bawahnya jambak banget. Oke. Jadi ya untuk trek-trek tanjakan masih aman banget. Oke. Ini kita mau cabut lagi apa mau nyoba satu motor lagi nih kira-kira nih? Itu sih kayaknya yang ujung sih memanggil Yang ujung memanggil dan kosong ya? dan kosong ya. Iya, gimana nih? Registrasi dulu apa gimana ya? Coba kita ini Tanya loket-loket lagi. Oke. Yuk, Oke, kalau gitu. gaskan. Jadi ini kita lagi mau registrasi ulang karena kita mau nyoba BMW GS ya. Mau nyoba apa ya, Bang? Kita registrasi ulang, Bang. BMW GS 3110. Benar banget. Kita mau nyoba koplingan sekarang ya. Tadi kan kita udah coba listrik nih. Kita coba koplingan ya dan langsung ke BMW ya, teman-teman. Nah, ini kita mau coba test ride lagi nih. Test ride apa lagi, Bal? BMW GS 310. 310. Kita sekarang main koplingan ya. Ini mumpung Koplingan guys. lagi kosong nih, nggak ada yang make, Lagi teman-teman. kosong nih ya. Oke, kita sekarang mau test drive BMW GS 310S. Let's go. 2 hours later. Yo teman-teman, jadi kita udah nunggu lebih dari 10 menit. Tapi yang jaga nggak ada nih. Yang jaga ada. Yang jaga nggak ada ini, nggak tahu kemana. Jadi kita mau nyamperin ke boothnya langsung. Ayo. Ya. Ayo, Bal, kita samperin, Bal. Ayo. Apa ini aja? Hah? Kalau ini sih 450 ya, cuman yang tadi di test drive di depan 310 ya. Yang ini dong nggak bisa, Pe. Wih, Ya. nggak bisa nih di akuarium, kalau nggak bisa di ini. 2,000 years later. Nah, ini kita udah sama yang orang BMW-nya langsung ya teman-teman, ini udah pada datang. Jadi kita gas test ride. Nah, ini akhirnya kita test ride juga BMW GS 310 teman-teman. BMW GS Gimana, Bang? 310 ya. Kita mau test drive nih. Harap Oke. yang baru ya, cuma adanya ini nggak apa-apa deh. Iya. Let's go. Wah, mati, Cok. Gimana sih? Tuh. Ini karena helmnya cuma satu ya, jadi biar Iqbal aja nih teman-teman yang test ride-nya. Nah, kelihatan. Ini kita videoin aja dari jauh ya. Ini deh. Ya, lumayan lah. Mantap. Brake sih kita incernya 450 ya, cuman lagi nggak ada teman-teman. Adanya di test ride-nya cuma 310. Sekarang kita muter. Gimana, Bal, BMW 310S, Bal? Sebenarnya enak sih, cuman nih apa? Transmisinya keras banget di kaki. Terus tuh. Iya, Nah, ini ya, apa namanya? kurang smooth gitu. Kurang smooth ya? Iya. Tenaganya asik lah, Tenaga asik. tenaga asik. Tapi Suspensi gimana ya? Suspensi nyaman, handling juga nyaman. Kalau gue sih transmisi doang nih, Iya. keras tuh. Tadi gue sampai di gigi 1 ternyata netral. Oh, ya basic aja lah ya. Basic aja lah. Iya. Oke. Oke deh teman-teman. Setelah selesai test ride, kita masuk lagi ke dalam area pameran. Dan ternyata bukan cuma mobil dan motor aja yang ada di GIIAS 2026. Kita juga nemuin banyak banget bus yang dipamerkan di sini. Jadi ternyata GIIAS ini memang lengkap banget, dari kendaraan roda 2, mobil, sampai kendaraan besar seperti bus pun ada. Ya, di sini juga ada booth Tekiro nih. Buat kalian
para anak motor ini sih surga banget ya, karena banyak tools atau kunci-kunci nih yang tersedia di Tech Europe. Ayo kita lihat-lihat. Setelah keliling seharian dan cukup puas lihat-lihat, akhirnya kita istirahat sebentar. Dan gak terasa, perjalanan kita di Gias 2026 hari ini harus selesai. Oke Francis, kita udah cukup nih keliling-keliling di Gias. Kita udah mampir ke beberapa booth ya yang ada di Gias ya. Dan menurut saya untuk tahun ini Gias cukup menarik dan sangat bervariatif. Lalu kita tadi udah sempat test drive ya, yaitu motor dari Nomad dan juga BMW GS. Dan saatnya kita untuk pulang nih, karena waktu sudah larut malam. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Menurut saya Gias tahun ini cukup oke lah. Untuk 7 Gear tahun depan bakalan ada gak ya di Gias?